Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil di teh, sambil minum teh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan. Ya, semoga itu terus-menerus Allah berikan kepada kita sampai kita mati. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita bicara santai aja ini ya. Beberapa hari ini kita lumayan dikagetkan sama hacker Bejorka. Iya. Jadi menurut pandangan orang-orang ya. Jadi memang orang-orang tuh beda pandangannya, beda-beda. Ada yang mendukung aksinya si Bejorka, ada juga yang nggak senang. Jadi kalau kita tinjau dari hukum Islam, kayak mana itu hukumnya? Lumayan seru juga ini. Begini, karena yang dilakukan oleh si Bejorka itu ada hubungannya dengan aib, apalagi itu kalau misalnya yang dibuka itu adalah aib negara, itu Masya Allah itu dosa itu. Karena jangankan aib negara, aib satu orang saja kita buka, itu dosa. Kita buka aibnya orang, dosa. Apalagi buka aib negara. Masya Allah dosanya itu besar. Dalilnya mana? Jelas sekali dalilnya itu. Man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Kalau kita tutup aib orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita. Tapi wa man kasyafa aurata akhihi muslim kasyafallahu auratahu hatta yafdahahu fi jawfi baitihi. Kalau kita buka aib orang, maka jangankan di hari kiamat nanti, di dunia saja itu Allah akan permalukan kita. Meskipun kita ada di tengah rumah kita, di dalam rumah kita, di tengah keluarga kita, Allah akan malukan kita. Allah akan buka aib kita. Apalagi di hari kiamat nanti, lebih-lebih Allah akan buka. Nah, karena ini ada hubungannya dengan aib negara ya, itu kalau sampai berkelanjutan sehingga dibuka semuanya oleh si Bejorka, apalagi kalau sampai dia mengetahui nik seseorang, itu bahaya kali itu. Jangan sampai. Jadi untuk saudara-saudara yang berpihak, yang mungkin setuju dengan tindakan si Bejorka, mikir-mikir. Karena yang dia lakukan itu di sisi lain salah. Jadi kayak Robin Hood itu si Bejorka ya. Robin Hood itu bagi sebagian orang dia itu baik, tapi bagi orang yang lain buruk. Jadi bagi orang miskin si Robin Hood itu baik. Kenapa? Karena dia mencuri uang yang diperas oleh pejabat-pejabat kaya, oleh orang-orang kaya, dicuri sama Robin Hood, kemudian dia bagikan ke orang-orang miskin. Nah, bagi orang miskin, apa yang dilakukan oleh si Robin Hood itu benar. Kenapa? Karena dia bantu untuk orang-orang miskin. Tapi bagi orang-orang kaya, bagi pejabat yang dicuri sama si Robin Hood uangnya,
menurut mereka si Robin Hood ini tidak bagus. Kenapa? Karena dia mencuri uang. Dan kalau kasusnya seperti itu ya, kalau kita mau tinjau dengan hukum Islam, yang namanya mencuri itu sama sekali tidak dibenarkan. Iya enggak? Iyalah, mana ada yang membenarkan mencuri, enggak ada. Nah, jadi si aksinya si Bajorka ini ya mirip-mirip dengan Robin Hood. Menurut sebagian orang bagus dan menurut yang lain pun jelek. Nah, kalau kita pandang pun dari sisi hukum Islamnya yang nggak bagus. Karena bahaya, bisa-bisa membongkar aib orang itu. Apalagi kalau yang dibongkar aib negara ya, itu fatal itu akibatnya. Aib negara itu harus kita jaga. Negara, kalau aibnya negara itu sudah diketahui oleh negara lain, itu bisa jadi senjata empuk bagi negara lain untuk melemahkan negara kita. Itu bisa jadi, itu kemungkinan besar seperti itu. Jadi jangan senang dulu ya kalian saudara-saudara yang mendukung aksinya si Bajorka, jangan senang dulu ya. Di sini saya tidak mau menyalahkan siapa yang mendukung aksinya si Bajorka, juga tidak membela siapa yang tidak setuju dengan aksinya Bajorka. Jadi seperti itu kita. Nah, jadi itu dari saya ya. Dari saya seperti itu. Untuk si Bajorka ya kami tidak, ya intinya kami diam. Kami nggak mau ikut campur ya. Karena ada hal lain yang lebih penting untuk kita kerjakan daripada mau ngurusin itu. Ya, kita doakan saja kalau memang dia itu orang jahat, semoga saya cepat tertangkap. Dan itu pasti meresahkan, pastinya ya. Coba kalau informasi tentang pribadi kalian dibongkar, kira-kira bagus gak? Nggak bagus kan? Ya berarti jahat, itu nggak bagus. Tapi kalau di sisi lain dia punya rencana yang mungkin ada baiknya, tapi nggak baik. Jadi teori paradoks itu dibilang iya tidak, dibilang tidak juga iya. Itu namanya teori paradoks. Jadi apa yang dilakukan si Bajorka dibilang iya tidak, dibilang tidak juga iya. Ya seperti itu. Nah terus ini ada kawan kita yang nanya ini masalah hina, orang yang pakai hina, perempuan yang pakai henna, pacar atau paci itu gimana hukumnya? Itu kalau ambil air wudhu tembus nggak air wudhunya itu? Nah, kalau yang pakai henna atau pacar, paci, ya entah apalah istilahnya di daerah masing-masing ya, itu bisa tembus air wudhu. Jadi wudhunya tetap sah karena nggak menghalangi air wudhu itu, henna itu nggak menghalangi air wudhu. Oke, jadi itu udah aneh jawab. Ada yang nanya soalnya kawan kita dari Buol. Nah terus hukumnya bagi perempuan yang pakai hina itu gimana hukumnya? Nah di sini ditafsir, kalau dia mau nikah atau sesudah nikah dia pakai hina, itu tujuannya supaya terlihat indah oleh suaminya, sehingga suaminya itu senang terus dengan dia.
maka wajib hukumnya, karena membuat suami senang dengan istri itu hukumnya wajib. Nah, tapi kalau perempuan yang belum nikah ya, yang belum nikah, pakai hina, tangan dihias, itu tujuan dia untuk menghias tangan untuk apa? Nah, oke, jangan dulu jauh-jauh ke menghias tangan. Bagian tangan ya, untuk perempuan, itu telapak tangan, selain telapak tangan itu aurat. Ini aurat untuk perempuan. Jadi mesti tutup. Nah, pakai hina itu kan dipakai di sini. Berarti untuk apa dipakai hina? Nanti ujung-ujungnya ditutup. Dan bagi yang belum nikah pun mau dia buat apa hina itu kalau dipakai? Mau berhias sementara dia belum nikah? Sementara bagi perempuan yang belum nikah itu haram hukumnya untuk berhias. Paham ya? Iya. Jadi dicerna baik-baik dan difahami. Oke. Nah, terus ya, karena sekarang lagi rame-ramenya ya, di mana-mana kerusuhan, ya di mana-mana pembunuhan, di mana-mana pelecehan seksual, pencurian. Ya, ini sebenarnya jadi bahan risau kita, bahan pikir kita. Risau gitu nengok keadaan seperti ini. Kasian ya. 77 tahun loh merdeka. 77 tahun. Merdeka. 77 tahun. Tapi ya beginilah. Ya, kita doa saja ya. Kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya Allah berikan perbaikan terutama untuk diri kita. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik hari ke harinya. Dan kita doakan bangsa ini, negara ini semoga bisa aman, tentram dan damai. Ya, kemudian kita jaga diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita. Jangan ada yang saling zolim menzolimi, gibah menggibah, hianat mengkhianati. Ya seperti itu, kita saling menjaga. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Nanti jangan lupa untuk di like, di komen, di di subscribe ya, jangan lupa. Dan yang paling penting di share ke keluarga Anda. Jangan cuma Anda yang dapat ilmu, share ke keluarga Anda pun berhak untuk mendapatkan ilmu ya. Oke. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan, jangan malu untuk bertanya. Dari muda tua itu nggak ada alasan untuk tidak bertanya. Ilmu itu nggak ada habisnya kalau kita gali, nggak ada habisnya. Jadi jangan bosan, jangan malu untuk bertanya. Oke? Oke, sekian dulu dari saya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.